memulai babak baru. Protagonis itu meraih kepala seseorang, menyeretnya dengan paksa. Orang itu berbisik dalam ketakutan. Sementara dia hanya mengatakan bahwa dia telah menang. Seseorang menegurnya, berkata Pangeran Belcha, berhenti bertarung dengan cara yang kotor. Namun, anak kita hanya berkata bahwa gurunya yang memintanya untuk memberikan semua yang bisa dia lakukan, dan jika dia tidak puas, maka silakan dan temukan pekerjaan baru. Instruktur Anda yang terganggu membalikan badan sambil berkata, kalau begitu, biarlah, aku akan melakukannya juga. Ia pasrah menjadi seorang guru instruktur pedang. Raja Raids, dari mana pahlawan yang menyelamatkan orang-orang dari tanah ini yang dulunya tertutup kegelapan. Instruktur Anda setelah mundur memukul pohon sambil mengutuk murid yang tidak sopan. Dia telah memperlakukannya seperti bangsawan. Seperti seharusnya, namun tetap memperlakukannya seperti itu, memaki protagonis sebagai anak haram dari seorang penari. Anak kita hanya mendengar hinaan itu, berkomentar bahwa dia bisa mendengar semuanya. Dia adalah keturunan raja, orang yang memerintah negara ini bersama dengan para bangsawan Dewan Meja Bundar. Guru-guru sejarahnya selalu mengingatkannya betapa besar kehormatan membawa darah raja, pahlawan besar. Semua orang di sekitarnya mengatakan hal yang sama. Setelah beberapa waktu, dia bertemu dengan seorang kenalan yang berkata sambil tertawa, jadi, kamu mengalahkan instruktur pedangmu lagi. Kamu memang memberikan banyak masalah, kan, Pangeran Belcha? Dia membalas mengatakan bahwa instruktur itu terlalu lemah. Bahwa gaya pedangnya adalah sampah yang tidak ada gunanya. Si Pirang bertanya apa alasan sikap pangeran muda itu. Bertanya di mana dia belajar menggunakan begitu banyak kata kasar. Ketika protagonis membalas bahwa itu adalah dari dia dan buku pornografinya. Menyebabkan adegan komik yang ketakutan di wajah prajurit tersebut. Anak kami mengatakan bahwa dia suka berada di dekat infanteri dan bahwa tentara bayaran Astilion bertarung dengan cara yang praktis, yang menyenangkannya. Hanya komentar bahwa akan lebih baik jika tidak ada yang perlu mati. Prajurit menjawab bahwa mereka hanya perlu menjadi lebih kuat. Dia kemudian bertanya alasan sang protagonis berada di sana, yang menjawab bahwa dia tidak punya siapapun untuk diajak bicara, bagaimanapun juga. Sementara prajurit membersihkan pedang, anak kami bertanya-tanya apakah ada kemungkinan untuk menghindari perang. Jika realisasi, setidaknya mengambil tanggung jawab untuk memikirkan hal itu. Karena masa depan ini tidak ditakdirkan untuknya. Di masa depan, saudaramu akan dinobatkan. Saudaramu Hector akan menjadi raja, dan sebagai pangeran kedua masih ada Pangeran Orchilio. Baginya, hanya tersisa untuk selamanya terkurung di kastil ini, dia bahkan tidak bisa mengunjungi ayahnya sendiri. Dia percaya bahwa dia tidak punya pilihan. Sang tentara bayaran bertanya mengapa dia tidak bisa mengunjungi ayahnya. Anak kita berkomentar bahwa mereka bisa merencanakan pembunuhan atau semacamnya pada kesempatan seperti itu. Sang tentara bayaran merasa sedih mendengar kata-kata tersebut dan memeluk anak kita, yang mengatakan padanya untuk berhati-hati dengan pedang di tangan. Prajurit meletakkan pedangnya dan berkomentar bahwa karena mereka berdua berhasil selamat dari wabah, maka setidaknya mereka harus hidup tanpa penyesalan. Ibu, kakek, dan yang mulia ratu, semuanya telah meninggal, dan dia tidak ingin mati dengan cara seperti itu. Dia terus merasa takut mati, dan demikianlah mereka berhasil selamat dari wabah yang melanda kerajaan. Saat ini, seseorang mengganggu khayalannya dengan mempertanyakan apakah dia pergi untuk berjalan-jalan. Mereka mendengar tentang kisah-kisah keberhasilannya dan mengatakan bahwa itu adalah yang diharapkan dari garis keturunan raja. Pria itu berkata bahwa sangat anggun bagi wanita itu untuk berbicara dengan yang mulia, meskipun dia berpakaian seperti perampok. Dia berkata bahwa sebagai seorang bangsawan, dia berhutang kesopanan semacam itu padanya.
Dia tetap bergerak. Para tentara memperhatikan gerakannya dan berbicara satu sama lain. Mereka berbicara tentang instruktur pedanya yang dipecat. Dalam hati, dia tidak bisa lagi hidup di tempat ini. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu karena tidak ada banyak pekerjaan selain di sini. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dua orang berbicara, satu mengucapkan terima kasih untuk hari itu dan menyebut yang lain sebagai guru. Pemuda pirang ini merujuk kepada pangeran sebagai Belca, dan dia dengan cepat mengenalinya sebagai Pangeran Orcelito. Tapi anak kita sedikit berbicara dan terus berjalan. Kakaknya berkomentar bahwa dia kembali melewatkan pelajaran filsafat. Mempertanyakan apakah dia benar-benar menganggap sekolah dengan serius. Dia mengatakan itu bukan urusannya. Tetapi kakaknya menangkapnya dengan mengatakan itu tuh tidak benar. Karena mereka berdua adalah saudara. Dia tahu bahwa anak kita akan berada dalam masalah jika tidak membuat pilihan terbaik. Dia berkomentar bahwa saudaranya Hector akan tiba besok dari perjalanan dan dia ingin melihat kemajuan saudara-saudaranya. Anak kita hanya merenungkan tentang Pangeran pewaris takhta. Dia ingat bahwa mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, mengingat bahwa dia sangat baik padanya di masa lalu, tetapi percaya bahwa dia juga telah banyak berubah. Dia mengatakan bahwa dia mengerti, karena dia mendengar bahwa dia akan kembali dari koloni dalam waktu dekat. Saudara laki-lakinya menambahkan bahwa pagi ini berita datang bahwa dia sudah sampai di gerbang Noka pada hari sebelumnya. Pangeran kedua mengatakan bahwa tampaknya dia akan tinggal di sana untuk membantu dengan masalah negara. Dan dengan demikian berharap kesehatan ayahnya sedikit membaik. Saat itu, seorang gadis kecil dengan rambut indah memanggil kakak laki-lakinya dengan senyuman yang hangat. Dia menjawab dengan musca merujuk kepadanya. Dia dengan gerakan yang mulia menunjukkan gaun barunya. Mengatakan bahwa dia akan memakainya besok ketika saudara laki-lakinya, Hector, datang. Sementara itu, pangeran kedua memberi perhatian pada gadis itu, mengatakan bahwa itu luar biasa. Dia berkata padanya untuk menunjukkan juga pada Belca. Anak laki kami tampak terganggu, ingin segera pergi dari situ, tetapi gadis itu hanya berkata bahwa dia tidak ingin. Dia mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baru dan akan kotor jika ditunjukkan kepada bajingan seperti dia. Pengasuhnya segera menegurnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Dia mempertanyakan alasannya, apakah sama dengan yang dikatakan perawat. Dia bilang dia adalah anak seorang penari dan hanya berada di keluarga karena darah ayahnya. Dia juga bertanya mengapa seseorang sepertinya harus berada dalam garis keturunan tahta. Saudara kedua Anda marahinya dengan keras dengan tamparan di wajah. Gadis itu terkejut saat dia mengatakan kepadanya untuk memikirkan kata-katanya dengan lebih baik. Dia memintanya untuk meminta maaf kepada Belca, mengatakan bahwa meskipun dia seorang putri, tidak diperbolehkan mengatakan kata-kata yang begitu kasar kepada orang lain. Dia menangis sambil memaki saudaranya bodoh. Lalu berlari keluar dari sana. Saudara laki-laki Anda mengejar Anda, meminta Anda menunggu. Dia meminta maaf untuknya dan mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan saudara perempuan Anda nanti. Dia berkata bahwa saudaranya Hector adalah orang yang hebat, sangat baik, dan itulah sebabnya dia percaya bahwa keduanya perlu mendukungnya. Menggulurkan tangan, ia tersenyum lembut, berkata kita berdua bersama, meskipun anak kita percaya pada kata-kata baik dari saudaranya. Ia merasakan bahwa bahkan ia sendiri tidak mengerti bahwa para penjaganya tetap dalam posisi menyerang kapan saja. Hanya karena mereka berdua sedang berbicara. Sementara itu, di mansion raja, seseorang masuk dengan cepat dan penjaga mempertanyakan keberanian untuk memasuki kamar kerajaan. Orang tersebut meminta maaf yang tulus atas sikapnya yang kasar, tetapi Tuan hanya meminta agar dia melanjutkan. Ini adalah Lord Lagen,
mempertanyakan keadaan kesehatan yang mulia, pria itu mengatakan bahwa dia merasa lebih baik hari ini. Dia menyebutkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang pewaris Pangeran Hector. Dokter kerajaan meminta dia menunggu sebentar. Dia merenung bahwa dia lebih suka tidak mengganggu dewan pada saat ini, tetapi tidak bisa melakukan itu sekarang. Apalagi dengan berita bahwa Montel bukan manusia dan keturunan mereka adalah para penatua jahat. Sementara itu, di kota Favril, di balai kotanya, pesoas Parjem semua sangat bahagia dengan gerakan itu. Seorang pemuda berambut pirang bertanya apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sana. Dia bertanya apakah dia tidak mendengar berita. Meskipun dia seorang barda, dia mengomentari dengan semangat di matanya bahwa Pangeran Hector sedang kembali. Dia bertanya apakah dia sudah memilih seorang istri. Dia dengan ceria mengomentari bahwa mereka mengatakan Pangeran Hector adalah reinkarnasi Raja Pahlawan dan sudah lama sekali sejak dia datang ke sini adalah sesuatu yang berharga baginya. Dengan demikian, kehadiran sang pangeran terlihat di hadapan warga kota itu membawa kegembiraan dengan sosoknya yang megah. Gadis di jendela berkomentar betapa hebatnya dia dan mengatakan bahwa dia akan senang menjadi pendampingnya. Sang bard dengan marah bertanya apakah dia tidak mengatakan bahwa dia menyukainya. Dia menjawab bahwa dulu adalah dulu dan sekarang adalah sekarang. Dia menghela napas ringan dengan keraguan, meningkatkan rasa penasaran sang bard. Dia mengatakan bahwa dia pikir dia melihat Amontel di antara barisan Pangeran Hector. Dia mengatakan bahwa mungkin dia sedang melihat hal-hal. Lagi pula, keluarga kerajaan tidak akan pernah memiliki monster bersama mereka. Dia bertanya apakah dia tidak lelah. Meminta agar mereka pergi ke tempat lain, tetapi memikirkan pernyataan tersebut berspekulasi bahwa sebenarnya itu mungkin benar. Sementara anak kita menyaksikan pengumuman kedatangan saudaranya. O Segundo, Principe, dan Putri dengan cepat berada di sisinya untuk mengucapkan selamat datang di rumah. Dia berkomentar bahwa sangat menyenangkan berada di rumah kembali dan bahwa kedua saudara laki-lakinya telah dewasa. Dari atas, bocah kami hanya menonton, berpikir bahwa akan ada jamuan pada hari itu, tetapi dia hanya ingin melewatkan bagian ini dan tidur. Saudara laki-lakinya menyadari dia di atas, melambaikan tangan dengan hangat kepada protagonis, berkata Belca, apakah itu kamu di sana? Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Apa kabar? Bocah kami hanya merasa canggung dengan reaksi hangat itu. Mengapa kamu bertindak seperti itu? Begitu keren dari atas sana? Anak kita bilang dia tidak berakting seolah-olah dia keren. Saat itu, saudarinya meledak, mengatakan bahwa dia tidak perlu berurusan dengan orang bermasalah. Pangeran kedua mengatakan kepada Musca untuk tidak bertindak seperti itu lagi. Hector menangkap saudarinya dan mempertanyakan apakah mereka berdua telah berdebat. Dia berkata, dengan gelisah bahwa dia telah. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, matanya membelalak dan teriakannya bergema di udara, menarik perhatian semua orang. Anak kami turun dengan cepat, bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dan mempertanyakan apakah itu suara saudarinya. Dia bertanya-tanya apakah dia melakukan sesuatu lagi. Dia menunjuk seorang pria sambil berkata rambut putih, mata merah. Dia berteriak ketakutan karena ada tumpukan di sini. Saudara kedua berkomentar bahwa meskipun Amontel adalah budak yang patuh di distrik ibu kota, mereka tidak diizinkan berada di sini tanpa terikat. Maka semua orang mempertanyakan makna dari sekumpulan di tempat itu. Anak itu meminta maaf dengan tulus kepada Pangeran Hector atas kejadian tersebut. Dia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja untuk Musca. Menegaskan bahwa anak itu bersamanya, para traduso M. Indonésio. Dia dengan cepat mengatakan bahwa mereka benar. Dia berharap bisa berpikir lebih lama hal itu sebelum memberi tahu semua orang.
Dia percaya bahwa mereka harus mengakui Amontel sebagai manusia juga. Dia mengatakan akan membawa masalah ini di diwan berikutnya, yang membuat semua orang terkejut, termasuk protagonis kita. Sementara itu, Sang Lord mengeluh, menyebut Hector sebagai orang bodoh. Dia telah pergi terlalu jauh. Dia mengatakan bahwa dia akan memberitahukan kepada Yang Mulia nanti tentang hal ini. Mereka perlu mengajarkan anak itu bagaimana dunia bekerja. Bangsawan di sebelahnya berkomentar bahwa mereka harus tenang dan setidaknya mendengarkan apa yang dikatakan Yang Mulia. Sang Lord meminta agar para tetua dipanggil untuk Dewan Meja Bundar. Anak laki-laki kita menyadari bahwa dia tidak melihat Pangeran Mahkota sejak hari itu dan bertanya-tanya apakah diwan sudah dimulai. Dia sudah membayangkan bahwa saudaranya akan berubah seiring berjalannya waktu, tetapi selain menjadi orang yang aneh. Dari semua hal yang bisa dia lakukan, berada di sisi Amontel, apa yang dia pikirkan? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kurasa aku akan mengembalikan buku-buku itu padanya dan berlatih sedikit sparring. Dia menuju ke lapangan tentara bayaran, tetapi saat tiba, dia mendengar sesuatu yang menarik perhatiannya. Salah satu dari mereka bertanya sampai kapan dia berniat menghibur anak itu. Teman anak kita bertanya siapa, dan yang lainnya menyebut tentang dia, Pangeran Belca. Tentara bayaran yang dimaksud mengatakan bahwa dia tidak memiliki apapun untuk dilakukan. Karena bahkan perang tidak sedang berlangsung saat ini dan bertanya apakah ada masalah dengan itu. Pria itu berkata bahwa itu adalah masalah besar karena jika anak itu terus datang ke sini, mereka bisa dituduh merencanakan pemberontakan. Dia akan dicurigai meskipun dia tidak bersalah. Tentara bayaran lainnya setuju dengan itu. Bertanya apakah mereka tahu apa julukan yang diberikan oleh para prajurit kepadanya. Sementara anak laki-laki kita sedang mendengarkan di sana, pria itu berkata, sang perebut kekuasaan. Para pria terus berbicara, dan dengan semua kebingungan yang sedang terjadi sekarang, jika sesuatu salah dengan suksesi sang pangeran mahkota, semuanya tidak akan lagi menyenangkan. Anak laki-laki kita melanjutkan perjalanannya, bertanya-tanya tentang julukan yang diberikan kepadanya. Dia menendang dinding, bertanya apakah mereka berpikir dia bisa melakukan semuanya sendirian seperti itu. Pada saat itu, anak laki-laki kita menghindari tebasan pedang yang bisa berakibat fatal. Mantan gurunya mempertanyakan mengapa dia menghindar. Dan dia bertanya-tanya apa yang dia cari di sana dan apakah seharusnya dia sudah mengundurkan diri sebelumnya. Mantan profesor berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya, bahwa dia sekarang telah diusir dari Ordo Ksatria, dan hidupnya hancur. Dia menyerang dengan agresi menyalahkan anak kami, tetapi nyadari bahaya ketika penyerang mulai menggunakan teknik pedang yang sebenarnya. Bukan sesuatu dari latihan, dia bertanya-tanya apakah pria itu menyadari apa yang sedang dilakukannya. Mantan profesor hanya mengirimnya ke neraka, mengatakan bahwa meskipun dia mati, tidak ada yang akan meratapi kematiannya. Disculpe, consegui encontrar atado soo solicitada, non tanto posso traducir o texto para vots. Dia mengingat kata tentara bayaran, yang mengatakan bahwa lebih baik tidak ada yang perlu mati. Pedang itu hampir menaik lawan kita. Ketika saudaranya, sang pangeran calon raja, mengakhiri pertarungan itu. Dia muncul di saat terakhir, menghalangi serangan guru dan memisahkan keduanya. Pria itu terkejut saat menyadari pangeran pewaris di depannya. Sementara anak laki-laki kita terkejut. Beberapa waktu kemudian, pangeran pertama memerintahkan para penjaga untuk membawanya ke penjara. Pangeran berkata agar mereka membiarkannya menenangkan pikirannya dan bahwa dia akan mengurusnya nanti. Anak kami berpikir bahwa, pada akhirnya, tidak ada yang bisa dia lakukan, mengenang kembali adegan-adegan masa lalu. Dia secara resmi berterima kasih kepada saudaranya
menekankan bahwa dia akan mati jika saudaranya tidak ikut campur. Dengan senyum hangat, dia berkata bahwa dia akan selalu ada untuk membantunya. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-lakinya pertama-tama, bahkan sebelum menjadi putra mahkota. Kata Tak ini mengejutkan anak kami. Dia mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa dia melarikan diri dari argumen yang dia miliki dengan para tetua dan waktunya tepat. Kemudian, anak kami merenungkan mengapa dia ada di sana. Kakaknya bertanya apa yang salah dengan cara Belca berbicara. Anak kami mengatakan bahwa itu pantas karena dia adalah anak haram dari seorang selir. Kakaknya marah dengan kakak Ata ini, mempertanyakan apa yang dia pikirkan, bahwa dia tidak boleh berpikir seperti itu, dan bahwa dia tahu ada sesuatu yang salah. Tempat ini tidak baik untuknya. Keduanya duduk dan berbicara tentang kemungkinan pergi dan mencoba belajar di tempat lain. Anak kita bertanya apa yang dia maksud dengan itu. Dan dia menjawab bahwa itu berarti pergi dari sana belajar dan bersenang-senang sedikit. Sambil mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa dia alami jika tetap di sana. Belum lagi banyak gadis imut yang ada di luar sana. Dia mengatakan bahwa dia juga telah menemukan seseorang yang dia ingin menjadi istrinya. Anak kita tertegun, mengatakan bahwa itu adalah kabar baik dan bertanya dari rumah bangsawan mana dia berasal. Kakaknya memintanya untuk berhenti dengan pidato sopan di sisinya sambil mencubitnya. Dia berkata bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang yang mereka sebut Amontel, membuat anak kami sangat terperanjat dan bingung. Tokoh utama mempertanyakan apakah itu mungkin, dan dia mengatakan ya, bahwa begitulah dunia ini. Prinsip pertama menekankan bagaimana dunia ini dan bahwa segala sesuatu di dalamnya dapat diubah. Dan dia tersenyum sambil mengatakan bahwa dia akan menantang segalanya di masa depan. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan memaksanya untuk melakukan apapun, tetapi memintanya untuk maju dan mempelajari berbagai hal. Di dalam hati, anak kita merasa baik tentang ini, dan saudaranya menambahkan jadi, Jai, kamu bisa memberitahu saya pendapatmu. Pada saat itu, pria lain muncul mengatakan bahwa sudah waktunya. Dia menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk babak kedua melawan para tetua. Memanggil Belca, dia meminta agar mereka bertemu pada hari libur berikutnya. Mempertanyakan apakah dia bisa menunjukkan buku rahasia yang dipinjamnya dari orang-orang Astelion. Anak laki-laki kita yang malu-malu bertanya bagaimana dia mengetahuinya. Kakaknya hanya mengatakan bahwa dia memiliki caranya sendiri. Sang protagonis menghadapi kenyataan, dia benar-benar seseorang yang berbeda, bahkan dari Pangeran Orcelito. Dan dia adalah orang yang akan menjadi raja masa depan. Dia mempertanyakan apakah negara ini akan dikelilingi oleh jenis atmosfer ini. Dan jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin bisa berada di sisi saudaranya untuk memberikan dukungan, dan mungkin bahkan memanfaatkan itu dan terus tinggal di sana. Pada minggu berikutnya, pada hari istirahat, anak kita menunggu saudaranya, membayangkan bahwa dia terlambat. Dia pergi untuk mengetahui apakah sesuatu terjadi. Ketika dia mendengar teriakan di sekitar mansion tentang sesuatu yang berkaitan dengan pangeran pewaris. Orang-orang dengan mendesak memanggil seorang dokter. Dia tiba di sisi saudaranya yang sedang berdarah, bertanya apa yang salah, memintanya untuk bertahan. Namun, saudaranya hanya sekali lagi mempertanyakan cara bicara yang sopan ini membuat anak kita cimas tentang masa depan. Setelah hari itu, segala yang bisa dibayangkan oleh anak kami adalah bahwa itu adalah mimpi aneh. Orcelito, putra raja, menerima jalan tanpa akhir. Semoga dia beristirahat dengan tenang di surga dan menjaga kita. Semoga ini menyembuhkan semua penyakit melalui api suci yang diwariskan sejak zaman dahulu kala. Dia terus membayangkan bahwa dia harus segera bangun. Pergi ke tempat di mana saudaraku menungguiku, sang putri kecil mempertanyakan Orcelito. Karena itu aneh.
karena saudaranya yang lebih tua akan merasa panas jika mereka menyalakan api. Dia mencoba menjelaskan bahwa saudaranya sakit dan itulah alasan mengapa dia terus bertanya apakah ia akan segera sembuh. Anak laki-laki kami hanya mendengarkan dari jauh. Segera Musca mulai berlari mengatakan bahwa dia akan menyalakan api sendiri untuk membantu saudaranya. Dia mengambil obor dari tangan para pendeta. Anak kami merasa dipercaya, sementara yang lain menyuruhnya untuk kembali bahwa itu berbahaya. Tiba-tiba, tanpa disadari, pakaiannya terbakar. Semua orang berteriak panik bahwa pakaian mereka terbakar. Mereka menyuruhnya cepat-cepat pergi ke air. Dalam kepanikan, gadis itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, lalu dengan cepat terdengar suara cipratan besar. Tanpa mengerti, dia melihat ke samping. Hanya untuk menyadari bahwa anak laki-laki kami telah membawanya dengan cepat agar dia tetap aman. Dia mempertanyakan apa yang sedang dia lakukan. Dia membalas dengan bertanya apakah dia juga ingin mati. Dengan marah, dia berkata kepadanya, "Beraninya kamu berbicara dengan cara yang begitu kasar." Orang-orang di sekitarnya dengan cepat mengeringkan tubuhnya. Bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia tetap tidak yakin tentang apa yang telah terjadi. Mereka juga mempertanyakan apa yang terjadi karena lalat tidak melukainya, jadi tidak ada masalah. Setelah pemakaman yang mulia, anak kami berada di salah satu menara kastil. Memikirkan bahwa besok adalah hari ketika tamu-tamu negara akan dipanggil untuk upacara pemakaman. Dia bertanya-tanya apakah saudaranya benar-benar tidak ada lagi di dunia ini. Sepertinya belajar di luar negeri tidak akan terjadi lagi. Itulah saat dia mendengar namanya dipanggil dari suatu tempat. Bingung, dia mencoba mencari seseorang. Mulai berpikir bahwa dia akan terjebak lagi di kastil itu, dan sekali lagi seseorang memanggilnya dengan namanya. Ketika melihat ke atas, dia melihat saudara laki-lakinya Orcellito bersandar di kastil, turun dengan spray yang diikat, tapi kemudian dengan sedikit tergelincir, tangannya terlepas. Ele jatuh di atas protagonis, meminta maaf atasnya. Anak kami marah, bertanya apa yang dia lakukan. Tetapi segera menyadari bahwa sikapnya sudah di luar kendali, saudaranya berterima kasih untuk semua yang dia lakukan hari ini untuk Musca. Terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dia frustrasi, tidak mengerti mengapa saudaranya tidak bisa menggunakan pintu seperti orang normal. Dia meminta maaf. Karena harus keluar melalui jendela, para penjaga mengatakan bahwa jika itu hanya untuk berterima kasih, mereka akan mengatakannya sendiri. Dia langsung memahami, mengatakan bahwa sekarang saudara laki-lakinya telah pergi, dia akan menjadi pangeran mahkota berikutnya. Anak kita membayangkan bahwa akan menjadi lebih sulit baginya untuk tinggal di kastil ini mulai sekarang, sambil berkomentar bahwa akan semakin sulit baginya untuk mendekat seperti itu. Orcellito berkata bahwa mereka perlu saling membantu untuk menjadikan negara itu tempat yang lebih baik mulai saat itu. Menggenggam tangannya, dia berkata bahwa itu adalah hal yang logis, karena mereka adalah saudara. Tetapi anak kita sudah mengatakan itu kepadanya berkali-kali. Berkata untuk menjauh, karena tidak ada seorang pun di kastil ini yang ingin dia terlibat dalam politik. Menjauh, dia meninggalkan Orcellito tanpa kata-kata dan melanjutkan, mengatakan bahwa itu hanya kata-kata manis. Namun, dia akhirnya menjadi kesal karena berada di sisinya. Anak muda itu tampak sedih dengan situasi tersebut. Tapi, meskipun ada frustrasi, anak laki-laki kami melanjutkan berpikir bahwa dia telah menghentikan dirinya. Segera, saudaranya terus berlari mengejar, dan dia merasa terganggu dengan itu, mempertanyakan mengapa dia diikuti. Dia menemukan lorong bawah tanah dengan berpikir bahwa dia tidak akan diikuti, tetapi saudaranya tidak menyerah. Dia bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya, meskipun dia seorang pangeran. Dia tidak bisa mengerti. Dia berpikir untuk bersembunyi di sana,
Tetapi ketika dia membuka pintu, dia terkejut. Dia bertanya tentang bau apa yang dia cium dari sana, berpikir bahwa dia tidak seharusnya membuka pintu itu dan merasa firasat buruk. Saudara laki-lakinya segera datang di belakangnya dan mempertanyakan mengapa tempat itu bau begitu busuk. Dia berkata bahwa tempat itu adalah lokasi penting dibuat untuk menghormati nenek moyangnya dan akan buruk jika tidak bersih. Dia mencari lampu untuk dinyalakan sehingga dia bisa melihat apakah ada orang di sana. Saudaranya mencoba menahannya agar tidak membuka pintu, mengatakan bahwa mereka harus kembali ke kamar mereka. Tetapi Orcelito tidak mengerti adalah kewajiban keluarga kerajaan untuk merawat tempat itu. Saat melihat, dia menyadari ada tubuh di sana, sementara darah mengalir di lantai. Sebuah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Orcelito jatuh berlutut, mempertanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Anak kami bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Orcelito merasa tercekik memikirkan betapa kejamnya mereka bisa. Di bawah, dia melihat sebuah gelas dengan sebagian kulit orang tersebut. Dia terkejut menyadari warnanya. Saudaranya Orcelito segera mengatakan bahwa itu adalah seorang yang bukan manusia. Tokoh utama bertanya apakah dia bisa bangun, tetapi kemudian menggendongnya, mengatakan bahwa mereka harus pergi dari sana secepat mungkin. Tetapi tampaknya ada sesuatu yang mengikuti mereka dari kamar itu. Orcelito bertanya tentang Amontis dan mengapa darah mereka berwarna merah. Mengomentari bahwa komposisi tubuh mereka sangat berbeda dengan manusia. Anak kita berkata bahwa kejahatan kuno menciptakan mereka sesuai selera mereka sendiri. Orcelito membalas bahwa jika mereka juga merasakan sakit, hal seperti itu tidak bisa diterima. Menaiki tangga, anak kita berkomentar bahwa dia persis seperti kakak laki-lakinya. Dia mengatakan bahwa dia percaya mereka adalah kebalikan yang tepat, tetapi pada akhirnya mereka sama. Dia menyatakan bahwa dia bisa melanjutkan sendiri dan kemudian mengatakan kepada anak kita bahwa karena dia percaya bahwa dia mirip dengan kakak laki-lakinya, dia harus bisa melakukan sesuatu sendiri. Anak kita terkesan karena dia tampaknya berperilaku dengan baik pada saat ini. Namun, mereka masih tidak bisa memahami tempat ini. Ketika membuka pintu, mereka menemukan sebuah ruang yang tampak seperti gereja kecil. Menyadari bahwa itulah tujuan tempat ini membawa mereka. Segera mereka menyadari bahwa mereka berada di luar tanah desa dan mereka dapat kembali ke sana jika mereka melewati hutan. Orcelito menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia berbicara begitu lama dan protagonis setuju. Dia juga mengatakan bahwa anak kita belum memintanya untuk berbicara dengan sopan hingga sekarang, mengingat apa yang dikatakan saudaranya. Bahwa akan aneh bagi saudara dengan usia yang sama berbicara satu sama lain dengan sopan dan saat itu. Dia tidak mengerti alasan dari kata-kata tersebut. Tapi berbicara seperti itu membuatnya merasa jauh lebih baik. Anak lelaki kita dengan kasar membalas, jangan konyol. Kamu sekarang adalah pangeran pewaris. Saya tidak akan bisa mendekat untuk berbicara dengan kamu lagi. Tapi dia meminta agar mulai sekarang mereka bisa berbicara dengan cara seperti itu. Anak kami bertanya-tanya mengapa, dan dia secara internal tidak mengerti. Jadi, Orcelito bertanya, meskipun hanya di antara mereka, mengapa orang lain harus memutuskan tentang hal itu, tetapi saudaranya tidak mengerti. Mungkin sesuatu yang telah diputuskan sejak lama. Orcelito merasa bahwa dia harus mencari tahu alasannya. Dan juga jika itu bisa diubah, dan jika bisa, dia ingin melakukannya. Anak kita bertanya apakah dia benar-benar berpikir hal seperti itu bisa diubah. Orcelito bertanya mengapa dia selalu bisa seperti itu. Tetapi anak kita berkata bahwa mungkin dia juga ingin tahu mengapa hal-hal seperti itu terjadi. Dalam sebuah gestur kasih sayang, mereka saling menyentuh tangan, mengomentari bahwa jika mereka akan menyelidiki.
tidak apa-apa melakukan itu bersama, sama seperti mereka keluar dari tempat itu tidak lama yang lalu. Itulah saatnya suara datang dari dalam. Dan ketika Orchelito hampir mempertanyakan hal itu, protagonis meminta dia untuk diam. Suara segera berkomentar bahwa pintu ada di sana, yang berarti bahwa orang-orang itu datang sembunyi-sembunyi melalui jalan tersebut. Terutama pada jam malam seperti ini, mereka mengintip melalui jendela dan melihat dua sosok bertanya-tanya tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Orchelito menyadari bahwa itu adalah suara Sir Lagen dan Sir Orbus. Anak kita menyadari bahwa mereka adalah para tetua. Orchelito berkomentar bahwa mereka tidak perlu mengintip, karena seharusnya mereka hanya masuk ke dalam dan berbicara. Tetapi anak kita menghentikannya, mengatakan bahwa seseorang lagi telah tiba, memanggilnya ayah. Orang itu mengatakan bahwa barang-barang baru saja selesai dikemas beberapa waktu yang lalu. Monster-monster itu, jangan bilang padaku, adalah sesuatu yang sangat tidak sopan membiarkan makan mereka ikut serta dalam upacara pemakaman. Pria lain menyadari keberadaannya, mengomentari bahwa dia melakukan pekerjaan yang baik dan bahwa kali ini mereka telah mendapatkan hasil panen yang baik dengan cara yang tak terduga. Sesuatu yang cukup baik mengingat mereka mendapatkan bantuan untuk pengangkutan. Khususnya, wanita muda dapat dijual dengan harga tinggi. Bagaimanapun, itu adalah hukuman tepat diberikan kepada seseorang yang mencoba menjadi lebih dari yang seharusnya. Tetapi ya, apakah itu tidak cukup? Orchelito bertanya apakah mereka sedang berbicara tentang Amontel. Segera mereka menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang mereka lihat sebelumnya. Seorang bangsawan mendatangi ayahnya, mengatakan bahwa dia pasti lelah. Ayahnya berkomentar bahwa dia membayangkan anak itu bisa berguna dan bahwa belajar di luar ibu kota bukanlah sesuatu yang bisa mereka izinkan untuk dilakukan. Orang lain itu berkomentar tentang pangeran, mengomentari bahwa mereka tidak bisa membiarkan penyakit ini menjadi kronis lebih lama. Mereka tidak bisa menggunakan metode yang sama untuk sementara waktu dan akan memungkinkan raja untuk hidup sedikit lebih lama. Kata-kata ini mengguncang keduanya, menunjukkan skenario gelap yang mereka hadapi. Anak kami bingung bertanya tentang apa yang mereka bicarakan dan apakah mereka yang membunuh saudaranya. Dia meledak dalam kebencian yang mendalam. Saudara laki-lakimu yang tidak terkontrol mengepalkan tangan dan berjalan. Anak kita mencoba menghentikannya. Sementara para pria terus berbicara, pengasuh, perawat, mereka semua ceroboh. Segera orang ini akan berbalik dan mengatakan bahwa mereka telah ditemukan dan harus menyingkirkan seseorang. Sementara itu, anak-anak kami berlari. Saudaranya bertanya mengapa mereka berlari, karena dia berhak untuk bertanya kepada mereka. Anak kami mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus didengar oleh keluarga kerajaan, dan sekarang lebih baik mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mereka harus melarikan diri ke hutan dan memanfaatkan kegelapan. Tetapi saudaranya berhenti, melepaskan tangannya. Pada saat itu, pengejar mereka bergerak maju dengan cepat, dan saudaranya berkomentar bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia berbalik ke arah para penyerang, mempertanyakan untuk siapa mereka kerja dan bekerja dan apakah mereka tidak tahu siapa dia. Segera mereka menyadari bahwa dia adalah pangeran pewaris, tetapi panah mereka sudah tidak bisa dihentikan lagi. Anak kita panik. Mengambil inisiatif, dia berlari menuju pangeran waris dan melemparkannya ke arah yang berlawanan dari panah-panah tersebut. Dia berterima kasih kepada saudaranya karena telah menyelamatkannya, tetapi kemudian dia melihat anak kita bersandar di tebing, dengan panah menancap di punggungnya. Ini buruk, dia akan jatuh. Ketika dia atakan untuk membantu, seseorang menginterupsi di tengah. Anak kita mengeluh karena merasa bodoh dan situasi yang ia hadapi. Kakaknya berlari untuk mencoba membantu.
mempertanyakan mengapa tidak ada dari mereka yang melakukan apa-apa, tetapi mereka tetap di sana, diam, hanya menonton. Sosok itu mengatakan kepada pangeran bahwa tidak baik menjelajah di tengah malam. Anak kita mengenali suaranya dan menyadari bahwa itu adalah suara yang sama dari kabel tadi. Orang itu melanjutkan, mengatakan bahwa meskipun mereka bersaudara, akan lebih baik baginya untuk berhenti bergaul dengan seseorang dengan status yang sangat berbeda. Saudaranya bertanya apa yang mereka lakukan di sana dan meminta bantuan segera. Dia bertanya apakah mereka tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Tetapi orang tersebut terus mengatakan bahwa dia harus memilih orang yang ada di sisinya dengan lebih baik mulai sekarang. Dia berkomitmen, tetapi mereka meminta bantuannya. Sang bangsawan mengatakan bahwa dia menyukai jawabannya. Pada saat dia mengatakan bahwa dia akan membantu, tangannya terlepas, dan pria kita mulai jatuh dari tebing. Pangeran menyaksikan kejatuhannya dengan air mata di mata. Dia melihat saudaranya jatuh ke jurang. Anak kita yang memudar hanya bisa berpikir bahwa kali ini dialah yang akan pergi. Setelah mendengar dampaknya, Pangeran Puaris terkejut mengetahui bahwa saudaranya sedang sekarat. Beberapa waktu kemudian, putra mahkota berada di istana kerajaan. Dia segera mendengar penangkapnya datang dari belakang dan mengutuknya. Anda mengatakan bahwa saya perlu menjadi boneka dewan? Bahkan di saat seperti ini, brengsek tanpa rasa malu. Pemuda itu membalas, mengatakan bahwa dia tidak perlu bertindak seperti itu. Apa yang dia coba ungkapkan adalah bahwa mereka perlu bersatu untuk kemajuan negara mereka. Namun, anak itu maju tanpa ampun, berteriak memanggil nama pria itu. Para tentara melihat reaksinya, segera maju untuk menghentikannya. Dia mempertanyakan apakah itu cara memperlakukan keluarga kerajaan. Legend berkomentar bahwa pangeran tampaknya lelah, jadi dia akan mundur. Dia sekali lagi mencoba berargumen tentang saudaranya. Menanyakan apakah mereka menemukannya, tetapi jawaban tidak membuat wajahnya suram. Legend berkata bahwa, meskipun setelah semua usahanya, mereka tidak menemukannya. Setelah keluar, salah satu anak buahnya bertanya apa yang harus mereka lakukan tentang situasi ini. Setelah menghela napas, dia berkomentar bahwa ada banyak darah di tempat dia jatuh dan tampaknya dia tidak mampu bertahan hidup. Mungkin tubuhnya telah dimakan oleh binatang buas. Dia tidak ingin komentar tentang kematian-kematian menyebar dari keluarga kerajaan. Mereka perlu menemukan barang-barang milik Belca di tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. Jika, entah bagaimana, dia masih hidup, dia harus segera ditangkap sebelum mulai mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Tentang pangeran, tanyanya kepada pria itu. Legend mengatakan untuk menjaganya di kamarnya dan bahwa apa yang mereka gunakan pada Hector tampaknya tidak berhasil. Tetapi mereka akan mencoba menggunakannya padanya sekarang untuk membuat anak itu terkendali. Sementara itu, di sebuah rumah di pegunungan, anak laki-laki kami beristirahat dan memulihkan diri dari luka-lukanya yang baru-baru ini. Sebuah panci di atas api memanaskan sebuah hidangan. Saat bangun, dia bertanya-tanya di mana dia ada dan mempak kamar ini tampak kotor. Bertanya-tanya apakah dia tertidur di tenda para tentara bayaran. Ketika dia menyadari itu bukan kasusnya, dia bangun, dikejutkan oleh seorang berambut pirang di depannya, yang menyapanya dengan selamat pagi dan mengatakan sudah waktunya sarapan. Anak kita melihatnya terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apakah dia sedang bermimpi. Dia berkomentar tentang makanannya, mengatakan itu hanya daging beruang dan bahwa itu sangat lezat. Dia mempertanyakan hal itu dan apakah itu benar-benar bisa dimakan, namun dia segera menyadari rasa sakit di tubuhnya. Bertanya-tanya di mana mereka berada. Orang yang ada di sana berkomentar bahwa lebih baik dia tidak banyak bergerak. Karena tampaknya sebuah keajaiban dia tetap hidup saat jatuh
Seekor beruang meredam jatuhannya dan mati menggantikannya. Itulah sebabnya dia harus menerima makanan itu dan melayaninya dengan semestinya, tidak membuang daging makhluk itu. Segera dia memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa namanya adalah Eko. Dia menyewa pondok ini selama musim dingin. Dia adalah seorang bar dan pelajar keliling. Dia menanyakan nama anak kita, yang tampaknya berpikir bahwa orang itu tidak mengenalinya. Bertanya apakah dia membawanya kembali ke dekat istana. Menanyakan di mana tempat ini, segera terdengar ketukan di pintu. Di sana beberapa tentara mengatakan bahwa, atas perintah yang mulia raja, mereka sedang melakukan pencarian, mengatakan bahwa seorang pemberontak menggunakan nama Pangeran Belca melarikan diri ke pegunungan dan tidak dapat diampuni karena mencuri harta karun dari makam kerajaan. Lebih baik jika tidak menjadi kaki tangan. Echo dengan cepat berjalan, mengatakan bahwa mereka akan mendobrak pintu jika mereka terus seperti itu, dan bahwa tentara distrik menakutkan. Anak kita bertanya ke distrik mana mereka berada, dan dia menjawab bahwa mereka berada di gunungan di sekitar istana villa. Kemudian, anak kita menyadari bahwa para tetua tidak menemukannya sejak itu dan meskipun demikian, mereka akan menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk menemukannya. Agar mereka bisa jaga rahasia mereka dalam kegelapan. Saat itu, para prajurit mendang pintu dan, ketika membukanya, menemukan kabin kosong. Anak laki-laki kita bertanya, tetapi Echo hanya menyuruhnya diam. Para penjaga mengatakan bahwa mereka mungkin bersembunyi sementara mereka menggeledah rumah. Iko bertanya apakah orang yang mereka cari adalah dirinya, sambil berkomentar bahwa dia percaya ini akan menjadi lagu yang bagus. Segera berbicara tentang mencari di sana, menarik perhatian protagonis. Dia mengatakan bahwa mereka dengan mudah menemukan keduanya di sana dan itu tidak akan berhasil. Tetapi Echo, dengan tekad, menyatakan bahwa mereka tidak akan tahu jika mereka tidak mencoba. Mereka menemukan sebuah kamar dengan sebuah pintu. Mereka berjalan menuju lokasi. Tetapi segera seseorang menerobos, masuk mempertanyakan apa yang mereka maksudkan untuk membobol sebuah tempat sementara tidak ada orang di rumah. Dia mempertanyakan apa yang dicari oleh tupai kecil itu. Para penjaga merasa terganggu membicarakan ketidakpatuhan mereka. Tetapi pria itu mendekat dan menyuruh mereka untuk segera memperbaiki pintu yang mereka rusak. Keduanya yang tersembunyi terkejut dengan situasi tersebut. Karena perburuan penyihirnya, rumah masa kecilku hancur, para pria mencoba berdialog, tetapi dia terus menggumam. Maaf, saya tidak dapat memberikan terjemahan langsung. Anda dapat menggunakan layanan seperti Google Translate untuk menerjemahkan teks tersebut dalam bahasa Indonesia. Orang tua itu berkomentar bahwa mereka pasti punya alasan yang baik untuk itu. Belum lagi bahwa anak kita tidak terlihat seperti pemberontak. Jadi biarlah dia tetap tinggal untuk pulih. Echo berkomentar bahwa itu sangat dekat dan mereka hampir tertangkap. Protagonis mengekspresikan apakah menyadari apa yang mereka lakukan, mengingat seseorang sedang dikejar oleh tentara negara itu. Gemma hanya merenung, sementara orang tua itu berkata bahwa mereka berada di pegunungan dan bahwa di sana mereka memiliki cerita berbeda. Karena itu mereka lebih berpikiran terbuka. Dia mengatakan bahwa setelah musim semi, datanglah musim panas dan alam yang akan memutuskan. Ini berbeda dengan keputusan yang dibuat oleh manusia, yang berubah dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya dia tidak percaya bahwa orang-orang di atas selalu benar. Mereka perlu berpikir untuk diri mereka sendiri dan membuat keputusan mereka sendiri tanpa penyesalan. Orang tua itu bertanya apakah ada yang salah. Anak kita hanya menundukkan kepala. Berpikir bahwa ini adalah apa yang biasanya dikatakan saudaranya. Orang tua itu mendekat, mengatakan bahwa dia akan segera menjadi lebih baik dan kemudian dapat menunjukkan wajahnya lagi. Dia berpamitan.
mengatakan bahwa dia akan menemui mereka di musim semi dan meminta mereka merawat pondoknya. Tapi anak kita merenungkan bahwa saudaranya menantang nasihat itu dan kalah. Dia mempertanyakan bahwa dia, seperti saudaranya Orcelito dan ayahnya, tidak bisa keluar dari sangkar ini. Echo datang dengan makanan panas, mengatakan bahwa dia memanaskannya lagi. Anak kita berpendapat bahwa dia tidur dalam kebodohan, bahwa Echo tidak tahu tentang dunia. Mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan itu dan memintanya untuk meninggalkannya sendirian. Tetapi dengan nada kesal, mengatakan bahwa dia keras dalam kata-kata dan meminta untuk setidaknya menjadi sedikit lebih bersyukur. Echo menarik kami ke dekatnya, mengatakan bahwa pada akhirnya dia adalah seorang pangeran. Dia menyebutkan nama lengkapnya, serta menjadi pangeran ketiga yang mewarisi tahta. Mengatakan bahwa gantungan itu di rambutnya adalah bukti suksesi mahkota dan bahwa 3 daun menunjukkan garis keturunannya ke takhta. Anak kami menjadi gelisah dengan kata-kata ini. Menanyakan siapa dia dan percaya bahwa Eko memiliki niat lain di sana. Anak tawa kita mengatakan bahwa dia tidak lebih dari beban di kastil dan bahwa sekarang dia adalah penjahat yang dicari. Jika mereka menemukannya, mereka akan membunuhnya. Eko merasa bingung dengan kata-katanya, bertanya-tanya apa yang dia bicarakan. Tetapi anak kita terus marah, menyuruh Eko untuk diam. Dia menangkapnya, mempertanyakan mengapa dia menyelamatkannya. Karena satu-satunya pilihan Anda adalah hidup dan mati di sana sesuai dengan keinginan mereka. Akan lebih baik jika Anda hanya mati. Echo berkomentar bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengatakan padanya untuk tidak merasa begitu menderita. Karena dia sepertinya sudah melakukan yang terbaik. Bukankah lebih mudah mencoba mengubah situasinya? Dia menjawab bahwa jika itu mungkin. Dia sudah melakukannya. Echo menjawab dengan senyum bahwa itulah yang dia katakan. Sepertinya pada akhirnya. Dia tidak mencoba melakukan apapun seperti sebelumnya. Dia bertanya apa yang Echo ketahui dan dia menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia bisa memberinya semua yang dia inginkan. Dia meminta maaf karena memperlakukan lukanya dengan cara yang tidak perlu. Anak kita sedang digenggam di lehernya. Echo dengan senyuman mengatakan bahwa sia-sia untuk melawan dalam keadaan seperti ini, apalagi karena dia akan dikubur di tempat ini dengan cara ini. Orang-orang yang mencarinya tidak akan pernah menemukannya. Anak kita bertanya apakah disitulah dia akan mati. Dia merasa lelah dan menerima itu. Dalam pikirannya, dia melihat dirinya dalam kenangan bersama Orcelito. Saudara laki-lakinya tersenyum padanya. Dia ingat ketika ia berusaha keras untuk menahannya, berkata bahwa ia tidak akan pernah menyerah padanya. Hanya dan demikian ia menyadari bahwa saudaranya adalah orang bodoh dan bahwa ia tidak akan pernah menjadi boneka para tetua. Dengan begitu, ia akhirnya akan dibunuh. Pada saat ini, dia sadar kembali dan menjauhkan Echo darinya, mengatakan bahwa dia tidak ingin ada orang lain yang perlu mati. Dia batuk karena tercekik baru-baru ini. Echo merasakan sakit karena pukulan yang diterimanya. Dia pikir dia mengatakan yang sebenarnya dan benar-benar ingin mati, tetapi akhirnya dipukul. Echo meminta maaf, mengatakan bahwa dia akan memotong sedikit kayu. Dia juga memberitahunya untuk segera makan sesuatu jika mau. Protagonis menyadari bahwa pada akhirnya dia benar-benar ingin membunuhnya. Jadi dia seharusnya membunuhnya lebih awal. Segera ekspresinya berubah, berpikir bahwa dia ingin melihat saudaranya Orcelito. Tetapi bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan ketika berhasil melakukannya. Dia berencana untuk mengatakan agar tidak melawan para tetua. Karena mereka akan mencoba menyingkirkannya sebelum dia bisa bertemu. Dia melihat ke arah Echo yang sedang memotong kayu di luar sana dan mengingat kata-katanya tentang tidak melakukan apa-apa untuk memulai. Sadar bahwa kata-kata itu nyata, dia bangkit dari tempat tidur,
berpikir bahwa pada akhirnya dia benar-benar tidak mencoba melakukan apa-apa. Sementara Echo terus dengan kayu bakarnya. Anak kita meminjam beberapa pakaian sampai dia menemukan bajunya, bertanya-tanya mengapa ada pita di semua pakaian si Bart. Melihat piring makanan di atas meja, dia pergi ke arahnya berharap bahwa itu tidak beracun, tapi ingat bahwa Tuan juga makan. Segera, dia mencobanya, berpikir bahwa makanannya enak, dan mengira bahwa di luar kastil tidak akan ada makanan hangat seperti itu. Echo bertanya apakah dia masih terjaga dan apakah dia sudah makan, tetapi tidak melihat protagonis di dalam sana. Dia menemukan sebuah surat yang mengucap terima kasih karena telah membantunya. Dia meninggalkan beberapa peralatan untuk membayar atas keramahannya. Tetapi Echo hanya mempertanyakan faktanya bahwa dia turun gunung dalam kondisi seperti itu. Di tepi utara hutan Cookland, dua pemburu saling berbicara bahwa ini adalah hari keberuntungan karena mereka menemukan Amontel di jalur ini. Yang lain berkomentar bahwa itu akan lebih baik jika itu adalah betina. Sementara mereka berbicara tentang nilai jual. Sesuatu mengganggu pikiran mereka. Anak panah dilepaskan ke pohon yang ada di sampingmu. Sebuah bayangan di bawah cahaya bulan muncul, menyambut hutan sihir, merujuk kepada mereka sebagai orang-orang dari ibu kota batu. Seorang pemanah mengintip dari atas pohon, mereka berlari ketika menyadari ada Amontel lain di sana dan bahwa mereka adalah rekan. Melihat bahwa mereka bisa memiliki lebih banyak dari mereka di sana, mereka mundur dengan cepat. Beberapa waktu kemudian, salah satu dari mereka memanggil Shingetsu, mempertanyakan mengapa dia kembali dari tanah suci. Dia menjawab dengan mengatakan bahwa itu tidak baik, karena semua orang yang pergi ke makam kerajaan belum kembali. Yang pertama menyebut mereka bodoh, mengatakan bahwa sekarang Hector telah pergi. Mereka tidak memiliki rencana untuk menerima Amontel di antara mereka. Dia sedih, mempertanyakan mengapa Hector pergi begitu cepat. Shingetsu berkomentar bahwa mungkin keinginan Hector bisa saja telah mencapai mereka. Tetapi jawabannya adalah bahwa tidak ada cara lagi untuk melawan mereka sekarang. Akhirnya aku tiba, anak kita tiba di gerbang istana villa di kota distrik mereka. Dia berpikir bahwa jika ia bisa melewati kota dan sampai ke pintu masuk istana, dia bisa berbicara dengan Orcilito. Dia menyadari seorang prajurit gembira berkomentar bahwa jiwa baik ini mengunjungi ibu kota untuk mendoakan jiwa Hek dan mengucapkan terima kasih atas perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Kemudian dia melihat bahwa dengan semua kerumunan ini dia bisa lewat tanpa diperhatikan oleh para penjaga. Para penjaga mengatur barisan orang-orang yang ingin masuk ke tempat itu. Sambil berkomentar bahwa hanya dilakukan pencarian terhadap seseorang yang dicurigai. Anak muda kita kemudian merasa tak percaya mendengar hal itu, mengetahui bahwa mereka sedang mencarinya dalam situasi ini. Tak lama kemudian, seseorang memanggil perhatiannya. Os tentara berteriak bahwa tidak bisa lewat tanpa izin, mempertanyakan apakah orang tersebut bersama pemberontak. Sang tuan menjawab bahwa dia hanya tidak memiliki uang. Sang prajurit berkata bahwa dalam hal ini, dia bisa datang lain waktu dan kota ini tidak akan pergi kemana-mana. Namun, pria itu berkata bahwa putrinya sakit dan jika dia tidak cepat, dia akan mati. Para tentara waspada mengatakan bahwa dia adalah orang yang mencurigakan. Sebentar kemudian, mereka berkata bahwa dia bersama pemberontak dan memerintahkan untuk menangkapnya. Meskipun pria itu mengatakan bahwa itu tidak benar, para prajurit menikamnya di sana, sementara anak laki-laki kita menyaksikan semua itu. Orang-orang berkomentar bahwa tidak ada cara karena para tentara telah memperhatikan orang tersebut dan itu adalah kesalahannya. Karena mencoba masuk tanpa tertangkap di gerbang. Namun, karena hanya tidak ingin terlibat, orang itu terus mencoba melewati.
Protagonis berpikir apa yang salah dengannya, merasa buruk tentang situasi itu, dan karena tidak mempertahankan kendali sampai saat itu, suara bergema di sekitar gerbang mengatakan bahwa itu sudah cukup, tidak mungkin lelaki tua yang lemah ini menjadi pemberontak. Dan mereka harus mengingat hal itu. Anak kami berpikir itu karena saudaranya Orcelito dan Bart aneh itu. Mereka mempertanyakan siapa dia dan apakah dia bersama orang tua itu. Tetapi anak kami menyebutkan bahwa dia tidak tahu siapa orang tua itu. Namun, jika uang adalah yang diperlukan untuk lewat di sana, maka itu harus cukup untuk keduanya. Dia melemparkan cincin itu, dan prajurit segera menyadari bahwa itu adalah batu yang nyata. Mereka merasa gelisah, tetapi membiarkan keduanya lewat dengan izin. Orang-orang menyadari bahwa itu adalah pertunjukan yang bagus dan bahwa itu seperti dalam dongeng. Seorang bangsawan dari suatu tempat bepergian menyamar. Tiba-tiba, prajurit memperhatikan sesuatu di cincin. Yang lain bertanya apakah itu palsu, tetapi dia berkata bahwa itu milik mahkota kerajaan. Anak kita sudah melewati gerbang. Dia mencoba menenangkan diri, karena dia telah menguji keberuntungan dengan sangat berbahaya di belakang sana. Tiba-tiba, para tentara berbalik ke arahnya meminta agar dia menunggu, mengatakan bahwa hanya keluarga kerajaan yang diizinkan menggunakan desain dua singa, mengklaim bahwa dia adalah pemberontak yang mencuri makam kerajaan. Dia terkejut, berpikir bahwa dia harus segera pergi dari situ. Tetapi itu tampak mustahil dalam keadaan seperti ini. Melihat orang-orang di sekelilingnya, dia berpikir bahwa meskipun dia sampai di istana, itu tidak berarti dia aman. Hati-hati dengan kata-katamu, saya tidak akan mentolerir ketidakhati-hatian seperti ini. Para tentara mempertanyakan apa yang dia katakan. Dia memikirkan tentangnya, lalu mengungkapkan dirinya sebagai Belca, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Noctircus. Dia kembali untuk bertemu dengan Orcelito. Elle berkepaling pada prajurit dan memerintahkan agar mereka mengawalnya ke istana. Mereka ragu sejenak, tetapi para prajurit berbicara satu sama lain, mempertanyakan mengapa mereka tidak menerima informasi bahwa pemberontak itu menggunakan nama Pangeran Belca. Namun, mereka melihat leontin itu yang merupakan simbol suksesi. Prajurit lainnya berkomentar bahwa dia pasti telah mencuri simbol suksesi itu juga. Jadi para prajurit berbalik untuk menangkapnya dan menginterogasinya secara langsung. Dia panik menyadari bahwa ini tidak akan berhasil. Saat menghindar, dia berpikir bahwa dia tidak bersenjata dan tubuhnya tidak dalam keadaan terbaik untuk bertarung. Tetapi segera sesuatu jatuh di kepala prajurit, dan mereka berhenti, bertanya mengapa hujan koin emas. Segera, banyak koin mulai jatuh dari jembatan di atas mereka. Orang-orang yang menyaksikan ini mulai berlari menuju kekayaan di atas mereka. Seorang pedagang tampak kesal karena roda keranjangnya rusak. Dia mengagar mereka tidak mengambil emasnya, tetapi sudah terlambat. Orang-orang berlari, berkata bahwa itu adalah berkah dari raja dan bahwa hujan dan emas sedang turun. Para penjahat sudah bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara itu, seseorang meraih tangan protagonis dan menariknya ke arah dirinya. Orang itu menyebut dirinya sebagai pembela keadilan dan mengatakan bahwa dia senang melihat Anda baik-baik saja. Ini adalah teman Bart kita. Dia menarik anak kita meskipun tahu dia terluka dan mengatakan bahwa dia akan membawanya tempat yang aman. Echo sedih karena dia tidak mengingat namanya, dan pria kita hanya memanggilnya orang beruang. Sementara itu, para sesepuh membahas fakta bahwa mereka tidak berhasil menemukan Belca sebelum dia pergi. Mereka berkomentar bahwa mungkin dia sudah mati karena mereka kehilangan bidak penting. Lord meminta maaf kepada ayahnya, dan kemudian dia berkata untuk membiarkan hal itu untuk sementara waktu, mengatakan bahwa akan ada kesempatan lain untuk membuktikan nilainya. Mengatakan untuk membuktikan bahwa anakmu lebih berharga daripada ini.
Sementara itu, para penjaga kota mencari pemberontak itu mengatakan bahwa ia telah melarikan diri. Jadi, biarkan mereka mencari rumah ke rumah dan di setiap sudut desa Ale. Mereka mendekati dua wanita dan komentar bahwa mereka akan melakukan pencarian di rumah. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa mereka adalah sampah yang kejam, dengan mengatakan bahwa tidak ada yang bersalah di sana. Mereka kemudian terburu-buru untuk memeriksa rumah, sementara seseorang berpikir dan berkomentar bahwa karena Pangeran Orcelinto dan sisa anggota keluarga kerajaan kini berada di istana, mereka perlu melindungi sana. Salah satu tentara mendekat, bertanya apa yang salah dengan wanita ini. Salah satu gadis lainnya berkomentar bahwa dia adalah penggemar Pangeran Orcilito. Dan sepertinya dia terkejut mengetahui bahwa pangeran telah kembali ke rumah menenangkan penjaga. Mereka menyelesaikan pencarian mereka, mengatakan bahwa mereka tidak menemukan siapapun yang mencurigakan, dan pergi ke lokasi lain. Dikatakan bahwa mereka akan kembali ke sana. Dan lain kali, sebagai pelanggan, agar dapat memiliki waktu bersama nona ini. Segera setelah mereka pergi, anak kita merasa tidak enak dengan situasi tersebut, memikirkan bahwa penjaga itu mungkin kembali. Icho hanya senang karena dia berhasil bersembunyi, tetapi dia berkomentar bahwa secara mengejutkan, pakaian itu tampak cocok untuknya. Namun, orang kita mengatakan bahwa itu bukanlah pujian. Gadis itu berkomentar agar Icho tidak menyebabkan terlalu banyak masalah. Dia segera mendekatinya. Berterima kasih padanya karena menjadi orang yang hebat, Ricoles. Gadis itu berkomentar bahwa anak-anak perempuannya akan sedih jika mereka tidak dapat mendengar lagu-lagunya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa selain memberi tempat tinggal, dan mereka telah menyiapkan kamar untuknya. Jadi lebih baik dia beristirahat untuk sementara waktu. Icho berkomentar bahwa itu seharusnya sudah cukup dan bahwa mereka memiliki hutang. Mungkin mereka bisa membayarnya dengan lagu cinta yang indah untuk malam itu. Eka hanya menjawab bahwa lagu itu harus berlangsung selama 20,0 tahun. Sementara itu, di jalan-jalan di depan rumah bordil, para penjaga terus mencarinya, membuat Eko gelisah. Icho bertanya apa sebenarnya yang dia lakukan. Anak kita hanya membalas, mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Echo merasa penasaran dan ingin tahu karena dia telah menyelamatkannya 2 kali. Tapi anak kita mengatakan bahwa dia tidak meminta tuannya yang membuatnya kesal. Menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya hal pada dirinya yang membuatnya terlihat seperti pangeran. Anak kita benar-benar berterima kasih atas penyelamatannya. Tetapi meminta agar dia tidak terlibat lebih jauh daripada yang sudah dilakukannya. Echo bertanya alasan. Orang kita mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya dan bahwa jika seseorang mencoba melakukan sesuatu untuknya, hal-hal buruk akan terjadi, namun Echo tampaknya tidak sedikit pun khawatir tentang hal itu. Echo mengatakan bahwa jika itu masalahnya, maka dia harus lebih memahami situasinya. Bukan karena dia yang melakukan ini, dan alasannya cukup untuk membenarkan semua ini. Teman kita mengatakan bahwa dia tidak punya uang atau hal semacam itu untuk membayar, tetapi Eko menyatakan bahwa semua itu tidak diperlukan. Echo berkomentar bahwa ia ingin sebuah lagu tentang protagonis kita, yang membuatnya merasa bingung. Dia mengatakan bahwa dia menyanyi segala jenis lagu cinta, lagu perang. Dia menyanyi karena dia adalah seorang bard, dan semua orang menyukai lagunya. Namun lagu paling dia inginkan adalah lagu yang menceritakan kebenaran tentang hal-hal yang terjadi di dunia, dan bahwa dia sangat dekat dengan suatu kebenaran yang besar. Itulah sebabnya, selama dia berada di sisinya, dia ingin tahu dan suatu hari bisa menyanyikan lagu itu. Pria kita bertanya apakah dia mulai gila, karena mempertaruhkan dirinya hanya demi itu. Echo membalas, mengatakan bahwa baginya, hal itu sangat penting dan bahwa jika dia memberikan lagunya,
dia akan melakukan apa saja yang bisa untuknya. Kemudian, dia bertanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pria kita bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mempercayai orang ini. Dia ingin melihat Orcelito sekali lagi. Echo meledak kegirangan, mengatakan bahwa ada kesepakatan, tetapi pria kita mempertanyakan, menyatakan bahwa dia bahkan belum mengatakan apa-apa. Echo berkomentar bahwa ada banyak hal yang anak kita tidak tahu tentang dunia. Seperti cincin itu, misalnya, dan mempertanyakan nilai yang dia pikir bisa dibeli dengan cincin itu. Pria kita menjawab bahwa dia membayangkan sekitar 10,0 orang. Tetapi Eko mengatakan bahwa jawaban yang benar akan menjadi sekitar 10,0 ribu orang. Waktu berlalu, sementara mereka terus mengobrol. Echo mengatakan bahwa dia mungkin akan mati jika mencoba sesuatu sendirian. Eko bertanya sampai kapan dia akan terus memakai gaun itu, bertanya apakah dia sangat menyukainya. Orang kita hanya menjawab bahwa dia tidak tahu cara melepaskannya. Sementara itu, Orcelito menyadari bahwa penculiknya hanya akan menjadi orang yang mengawasinya hari ini, dan itu terasa seperti lelukon. Dia hampir tidak menyadarinya, tetapi segera semua orang di sekitarnya menjadi pelayan setia Lagin. Di tengah malam, dia berhasil melarikan diri. Malam indah dengan bulan besar di langit. Dia perlu mencari tahu kebenaran di sana. Dia tiba di ruang istana, berkata bahwa dia perlu berbicara dengan ayahnya, tetapi segera sebuah tangan menginterupsinya. Lagen muncul di sana, mempertanyakan mengapa Pangeran Orcelito sangat suka berjalan-jalan di malam hari. Maaf, saya tidak dapat memberikan terjemahan secara langsung. Namun, Anda dapat menggunakan layanan seperti Google Translate untuk menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Anak kami, dalam frustrasi, menyadari bahwa dia tidak bisa membicarakannya karena dia membayangkan bahwa saudaranya memiliki kebanggaan besar. Lalu, dia berkata bahwa dia tidak tahu. Echo menyebutkan bahwa Dewan ada di balik segalanya dan bahwa mungkin berbahaya mencoba masuk ke distrik. Jadi sekarang, tergantung seberapa cepat lukanya dapat sembuh agar dia bisa melarikan diri. Anak kami tidak mengerti apa yang dia katakan dan bertanya. Karena ada penjaga di mana-mana, Echo mengatakan bahwa memang tidak mungkin menggunakan kekuatan, tetapi juga ada cara lain untuk berjuang selain menggunakan pedang. Echo mulai dengan menyuruh anak kita untuk beristirahat. Dia mencoba menggapainya, tetapi dia dihentikan oleh wanita di sana. Dia mengatakan bahwa pekerjaan untuk yang terluka ada di sekitar situ dan mengarahkannya ke tempat lain. Dia menjelaskan kepadanya untuk mengupas kulit apel dan kemudian mengupas kentang, dan dengan begitu dia akan diizinkan makan secara gratis. Dan jika dia tidak suka, dia bisa memberikan hiburan kepada para pelanggan. Sambil berpikir sejenak, dia terkejut. Kemudian dia menyerahkan buket bunga kepadanya, yang membuatnya bertanya-tanya alasannya. Dia menjelaskan bahwa itu dari seorang tentara yang melihatnya sehari sebelumnya, yang ingin menemui anak muda kita, yang menjadi panik. Beberapa waktu kemudian, para tentara mempertanyakan alasan kekacauan itu, dan segera menyadari bahwa itu adalah seorang bard yang bermain musik di blok tersebut. Mempertanyakan apa mereka harus menyebarkan, yang lain berkomentar bahwa tidak perlu, karena semua orang membutuhkan hiburan. Karena mereka tidak bisa keluar bebas dari kota, Echo terus menyanyikan lagunya, sementara orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah lagu yang terinspirasi oleh almarhum Pangeran Hector. Mempertanyakan mengapa orang harus meninggal. Mereka berkomentar bahwa itu adalah kisah yang sangat menyedihkan dan bahwa, selain kematiannya, tampaknya ada konspirasi besar juga. Untuk semua yang berkumpul di sini, saya ingin agar tetap dirahasiakan. Ini adalah cerita saya yang saya dengar dari seorang bangsawan muda. Teman saya, pemuda pemberontak ini yang sedang dikejar oleh para penjaga.
sebenarnya bukanlah pemberontak. Dia mengetahui kebenaran tentang kematian Pangeran Hector dan karena itu dia sedang diburu. Tapi dia bukan anak biasa. Dia diperlakukan dengan dingin hanya karena ibunya adalah seorang konsort orang biasa seperti kita. Pada waktu itu, dia dikenal sebagai yang ketiga dalam garis suksesi. Namanya adalah Pangeran Belcha. Sementara itu, putra mahkota saat ini meminta untuk membuka pintu. Tapi mereka bilang Bang bahwa mereka perlu memberi Anda waktu untuk berpikir dan memilih tindakan Anda dengan lebih baik. Dia terus meminta Lagen untuk membuka pintu, mempertanyakan apa yang dia rencanakan. Diam. Dan bertanya apa yang dia inginkan mengikuti jalan bersamanya. Atau menjadi sesuatu yang hanya memiliki penampilan fisiknya. Lagen berkomentar agar mereka mengawasinya karena dia mungkin mencoba melarikan diri. Penjaga mengingatkan bahwa Putri Musca mengirimkan hadiah untuk Orcelito. Lagen marah dan meminta seseorang dikirim kembali agar dia berhenti ikut campur. Sang pangeran merasa sedih karena semua orang di sekitarnya selalu baik hati dan dia percaya bahwa masa depan akan baik. Terikat, dia mencari cara untuk memotong tali, terburu-buru karena ingin memberitahu semua orang kebenaran. Beberapa waktu kemudian, pangeran tiba di hadapan komandan, mengatakan bahwa Lagen lah yang membunuh saudaranya. Komandan meminta agar dia tenang karena sudah lama dia tidak muncul di barak-barak di sana. Dia percaya bahwa ini terasa terlalu berlebihan untuk sebuah lelucon. Dia membantah bahwa itu bukan lelucon, bahwa dia yakin karena dia mendengarnya sendiri. Selain itu, dia juga berbicara tentang Belcha. Komandan berkata bahwa apa yang dia lihat hanyalah mimpi buruk karena dia telah melalui banyak hal dan perlu istirahat sebentar. Tetapi pangeran mengatakan bahwa itu bukan mimpi dan bahwa itu terjadi pada malam pemakaman. Komandan mendekat dan berkata bahwa ya itu hanya sebuah mimpi. Pangeran mendekati tempat lain, pergi ke guru lamanya, mempertanyakan apakah dia telah melihat surat yang dikirimnya di hari sebelumnya. Meminta nasihat, tetapi di sana beberapa perawat mengomentari bahwa gurunya jatuh sakit pagi ini dan terbaring di tempat tidur. Pangeran terkejut menyadari bahwa dia hanyalah sebuah bidak dan bahwa pada akhirnya dia hanya hidup karena diizinkan untuk hidup. Dia bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya dia lakukan karena dia masih ada di sana. Jadi, pasti ada sesuatu yang dia mampukan untuk melindungi adiknya dan untuk menepati janji yang dia buat kepada Belcha. Di sebuah ruangan tertutup, dia menemukan sebuah jalan yang mengarah ke dinding penuh buku. Sementara itu, di jalanan, orang-orang bertanya-tanya apakah mereka telah mendengar desas-desus tentang desas-desus Pangeran Belcha. Mereka mempertanyakan apakah pangeran belum kembali ke rumahnya baru-baru ini. Yang lain menjawab bahwa tidak ada yang mengonfirmasi bahwa Belcha ada di dalam kereta. Belum lagi bahwa keputusasaan ini untuk menemukan pemberontak itu tampaknya berlebihan, jadi tampaknya mereka mencoba menyembunyikan sesuatu. Dan mungkin pembunuhan Pangeran Hector bisa saja direncanakan oleh seseorang. Seorang bangsawan Dewan segera mengetahui bahwa seluruh kota sedang menyebarkan desas-desus yang diceritakan oleh seorang bard di distrik tersebut. Salah satu prajurit berkomentar bahwa lagu seorang bard hanyalah sebuah lagu dan, pada akhirnya, mereka akan kehilangan minat. Dia membayangkan bahwa tidak ada rumor lain yang menyebar begitu cepat di kota. Tetapi prajurit itu berkomentar bahwa wajar jika legenda diciptakan oleh pembatasan yang disebabkan dan bahwa mungkin ini adalah efek dari ketegangan baru-baru ini. Sang Lord bertanya apakah prajurit itu mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya. Dia berpikir bahwa jika rumor itu menyebar, hal itu dapat mengaruhi posisinya dan dia tidak dapat membiarkan siapapun memandang keluarga Orbus dengan penghinaan. Maka, dia memerintahkan agar bard itu disingkirkan. Beberapa waktu kemudian,
prajurit tiba di kamp dan mengomentari bahwa dia menerima perintah untuk mengeksekusi Bardo segera. Yang lain mempertanyakan niat tersebut, mengomentari apakah tidak lebih baik hanya mengusirnya dari sana. Prajurit yang memimpin memerintahkan agar mereka diam dan mereka meminta maaf, tetapi dia tahu ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Ini tidak hanya tentang Bardo, tetapi juga terkait dengan pemberontak. Sementara itu, seorang tentara muncul di rumah bordil, memanggil Maribela. Anak kita bertanya siapa dia. Oguarda meminta maaf karena meminta sesuatu, meskipun tahu bahwa dia tidak merasa baik, dan bertanya apakah tidak terlalu banyak tak meminta agar dia menerimanya. Nyonya itu berkata bahwa dia ingin menemuinya. Tidak peduli apapun itu, karena dia hanya ingin berbicara, dia mengizinkan masuk. Saya akan menyerahkannya kepada Anda, Maribela. Prajurit itu berterima kasih padanya untuk itu. Dia bertanya apa yang akan terjadi jika mereka menemukannya. Kemudian, dia membaca kalimat yang terukir saat menerima hadiah itu kasihku, angin sepoi-sepoimu, yang lembut di dunia yang besar ini. Sambil berkomentar bahwa itu adalah kata-kata penuh cinta. Dia bertanya apakah dia dapat membaca apa yang tertulis di sana. Dia ragu apakah itu tidak normal untuk bisa membaca. Mempertanyakan kepada pria itu apakah ada yang salah dengan hal itu. Dia mengatakan bahwa pilihan katanya sangat halus, seolah-olah berasal dari keluarga kelas atas, dan sangat disayangkan dia berada di tempat seperti ini. Maribela mengatakan dia bekerja sangat keras bahkan di sore hari. Tetapi di dalam hatinya dia merasa khawatir. Prajurit itu bertanya apakah dia bisa mendengar ceritanya. Mengatakan bahwa dia adalah seorang pengecut besar dan tidak bisa mengatakan hal itu bahkan kepada Madre Sangre. Dia mengatakan bahwa dia bisa mendengar jika mau. Dia menyatakan bahwa dia akan membunuh seorang penyair. Anak kita segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia perlu mengepung dengan pasukan dan menghilangkan orang yang tidak bersenjata. Mempertanyakan apakah itu benar-benar keinginan seorang pria yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Kavari Raja Pahlawan dan apakah itu yang seharusnya dilakukan. Maribel bertanya apakah orang itu memiliki rambut ikat di belakang dan dia mengatakannya, bertanya apakah dia mengenalnya. Mengatakan bahwa dia menyebarkan rumor tentang Fitzroy. Maribel bertanya di mana dia berada. Prajurit yang ragu bertanya apakah itu tentang penyair, mengatakan bahwa dia ada di alun-alun kota. Dia bangkit dan tiba-tiba meraih pedang prajurit itu. Meninggalkan dengan cepat, ia bergegas menuju bar, memegang pedang tentara. Sebaliknya, dia tertegun di sana, terkejut menemukan bahwa dia adalah seorang anak laki-laki. Saat menyadari usia, ia bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi yang rebel. Dan jika itu pemberontak yang menyelamatkan orang tua di gerbang. Orang kita terus mencoba bergerak tetapi habisan napas karena dia belum sepenuhnya pulih. Dia sudah komentar bahwa itu berbahaya dan bertanya mengapa Eko terlibat dalam hal ini. Sementara itu, para prajurit mengepung Echo menanyakan apakah dia adalah Bard yang menyebarkan desas-desus dan mengusik ketenangan sana. Mereka memerintahkan agar dia diam. Dia berkomentar bahwa sebuah lagu menghilang begitu hari berakhir, seperti ilusi, dan atasan tidak seharusnya mempermasalahkannya. Tapi para penjaga tidak membuang waktu dan berkata bahwa dia bisa menjelaskan di penjara. Anak kami tiba, lelah di depan pintu, meminta untuk menunggu. Orang-orang mengenalinya sebagai anak-anak laki-laki yang menyelamatkan orang tua itu, yakin bahwa dia adalah Pangeran Belcha. Orang lain juga ikut campur, mengatakan bahwa sekarang mereka mengerti mengapa Bard itu ditangkap. Orang-orang ikut campur mengatakan untuk membiarkan mereka pergi agar mereka tidak ditangkap. Mengelilingi para tentara. Seorang pria membimbing Bard melalui sebuah tempat untuk melarikan diri. Namun sang Bard segera dikepung oleh jalan setapak
Dia berkomentar bahwa bertarung bukanlah hal yang baik. Para prajurit berkata bahwa itu bukanlah tapan orang biasa, bertanya-tanya apakah mereka harus membunuhnya sekarang. Icho berpikir bahwa ini di luar rencana. Para prajurit mengatakan bahwa dengan semua hujan ini, akan mudah untuk membersihkan semua kekacauan setelahnya. Tetapi pada saat itu, anak laki-laki kita datang berlari dan melompat ke arah Eko, menjatuhkan seorang penjaga. Prajurit itu bertanya mengapa seorang wanita bertarung. Tapi orang kita hanya menjatuhkannya, mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Dia dengan cepat meraih tangan Eko, mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari sana. Echo tampak terkejut dengan hal itu. Protagonis kita hanya bertanya apa yang dia rencanakan. Ketika keluar dan menceritakan rumor ini, apakah dia mencoba bunuh diri? Echo membisikkan, mencatat bahwa dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya jika tidak dapat melihatnya lagi. Dia terus terkejut sambil mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak harapan untuknya di sisinya. Ketika teman kami bertanya apa yang dia katakan, Echo hanya mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya sedikit lebih jauh. Mereka menyadari bahwa mereka berada di jalan buntu. Ini membuat anak-anak kami frustrasi karena mereka tidak dapat melarikan diri melalui jalan itu. Mereka tidak punya pilihan selain kembali dan mencoba keberuntungan. Pada saat itu seseorang muncul di belakang mereka. Prajurit sebelumnya berterima kasih karena telah melewati jalan buntu ini, memanggil mereka dengan nama. Ini adalah perintah atau kalian akan mati di sini. Prajurit itu melemparkan koper ke arah pria kita yang mempertanyakan alasannya. Prajurit berbicara tentang Eko, menyebutnya sebagai demagog yang merampas kedamaian sana dan kaki tangannya. Atas nama penjaga kerajaan sana, aku akan memberikan akhir kalian. Para prajurit lainnya menyaksikan dari samping, sementara dua orang itu terluka. Mereka jatuh ke dalam air. Ketika tentara lain muncul, mereka hanya melihat darah dan memberi hormat kepada kapten atas tindakannya. Maaf karena tidak membantu, tetapi dia menenangkan kalian karena kalian dapat membantu penyair. Echo lelah dan bertanya-tanya apakah ya sudah bisa pergi berlibur. Kapten memanggil mereka idiot karena lebih baik membunuh mereka di penjara, tetapi karena mereka tidak dapat dipercaya. Dia akhirnya harus melangkah terlalu jauh. Salah satu wanita di kedai mempertanyakan kepada Ricolis tentang ransel yang dia berikan kepada prajurit itu. Dia menjawab bahwa di dalamnya ada pakaian anak laki-laki dan seekor ayam mati. Masih bingung, wanita itu tidak mengerti. Kemudian Ricolis menjelaskan bahwa darah ayam itu belum dikeringkan. Prajurit itu tampak begitu jujur sehingga dia berpikir itu akan berguna baginya, tetapi karena itu, mereka akan kehabisan makanan pada hari berikutnya. Sementara itu, Putra Mahkota membaca buku-buku, mempertanyakan mengapa buku-buku itu begitu tua. Tata bahasanya begitu kuno sehingga dia hampir tidak bisa membacanya. Tapi, saat melihat lebih dekat, dia membaca bahwa gunung itu dibuat sebagai sumber daya untuk budak, pesta yang ramah seperti pembantaian raja terakhir dari orang gunung. Orang-orang gunung menyebut diri mereka sebagai Hoclair kulit hitam, rambut putih. Dia kemudian menyadari bahwa sepertinya merujuk kepada Amontel. Dia segera menyadari bahwa buku-buku lain dalam seri tersebut hilang. Banyak yang sobek dan tanpa halaman Rofisco, meskipun memiliki judul sisanya dalam bahasa kuno. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah cerita yang benar dan segera menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang tidak ingin mereka tunjukkan kepada orang lain. Segera dia menyadari peta Azelfred, mengira bahwa Raids mungkin merujuk kepada Raja Pahlawan, tetapi tidak pernah mendengar tentang Rofisco. Segera setelah itu, Lagen kembali ke kamar, bertanya apakah mereka sudah memutuskan. Pangeran berkomentar bahwa dia sedang menunggunya. Lagen bertanya bagaimana dia bisa melepaskan diri.
tetapi pangeran mengatakan bahwa dia ingin menanyakan sesuatu. Dia berbicara tentang orang-orang di Hazelbrede yang menyebut Amontel sebagai monster, mempertanyakan kebenarannya. Dia menjawab bahwa iya dan mempertanyakan alasan pertanyaan tersebut. Dia menyadari bahwa itu bukan cerita yang dibuat-buat. Menaruh buku di atas meja, dia bertanya apakah tahu sesuatu tentang nama Rovisco. Saat melihat halaman-halaman dari vele-vele ini, Lagen mempertanyakan apakah itu bisa menjadi yang asli. Pangeran berkomentar bahwa dia tampak tertarik dengan ini. Lagen berkomentar bahwa dia tidak tahu di mana dia menemukan ini, tetapi itu bukan sesuatu yang harus dia khawatirkan. Namun pangeran dengan serius mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan.